Tahun 2030 bukan sekadar angka di kalender. Banyak pakar memprediksi akan terjadi krisis besar. Bukan hanya soal ekonomi, tapi juga krisis spiritual dan moral. Dunia akan berubah drastis. Robot dan kecerdasan buatan akan mengambil alih banyak pekerjaan. Harga pangan bisa melambung tinggi, dan ketimpangan sosial semakin terasa nyata. Banyak orang panik membayangkan masa depan. Tapi, di tengah gelombang besar perubahan itu, akan ada 7 golongan manusia yang tetap selamat dan bahkan berjaya. Mereka bukan orang yang paling kaya, bukan juga yang paling kuat secara fisik. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ketahanan iman, ilmu, dan akhlak yang kokoh. Mari kita cari tahu siapa saja mereka. Golongan pertama adalah mereka yang beriman dan bertawakal. Ketika semua orang di sekelilingnya takut kehilangan harta, jabatan, dan pekerjaan, golongan ini justru hatinya tenang. Mereka sadar sepenuhnya bahwa rezeki sejati itu datangnya dari Allah, bukan dari sistem dunia yang rapuh. Tawakal itu bukan berarti pasrah tanpa usaha ya. Tawakal adalah keyakinan penuh bahwa setiap ikhtiar yang disertai dengan doa akan membuahkan hasil terbaik dari Allah. Orang seperti ini tidak akan mudah panik karena hatinya sudah stabil oleh iman. Ibaratnya, saat dunia di sekelilingnya berguncang hebat, mereka tetap berdiri kokoh seperti gunung. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Golongan kedua yang akan selamat adalah mereka yang berilmu dan tidak pernah berhenti belajar. Krisis 2030 akan menyingkirkan siapa saja yang merasa sudah cukup pintar dan berhenti mengembangkan diri. Dunia akan dikuasai oleh mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, dan berpikir kreatif. Golongan ini bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki kecerdasan spiritual dan emosional. Mereka tidak takut kehilangan pekerjaan lama, karena mereka selalu bisa menemukan atau bahkan menciptakan peluang baru. Bagi mereka, ilmu adalah senjata utama untuk bertahan hidup dan terus berkembang di era yang penuh ketidakpastian. Allah pun berjanji dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan beberapa derajat. Selanjutnya, golongan ketiga adalah mereka yang dermawan dan suka menolong sesama. Saat banyak orang sibuk menyelamatkan diri sendiri, golongan ini justru sibuk memikirkan dan membantu orang lain. Kedermawanan mereka menjadi magnet yang menarik keberkahan. Dalam situasi krisis sekalipun, orang yang dermawan akan selalu dicukupkan rezekinya oleh Allah dengan kara-kara yang tidak pernah mereka duga. Ingat, sedekah itu bukan mengurangi harta, tapi justru membuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas. Di tahun-tahun yang penuh ketidakpastian nanti, orang yang gemar menebar kebaikan akan menjadi pusat solidaritas dan sumber ketenangan bagi lingkungan sekitarnya. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, sedekah tidak akan mengurangi harta. Golongan keempat adalah mereka yang mandiri dan produktif. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak bergantung sepenuhnya pada sistem. Mereka sudah mempersiapkan diri dari sekarang untuk hidup mandiri. Mungkin dengan cara bercocok tanam di halaman rumah, belajar berwirausaha dari hal-hal kecil, atau menguasai keahlian khusus yang dibutuhkan banyak orang. Seperti skill digital, mereka tidak akan terlalu khawatir dengan inflasi, karena mereka bisa menciptakan nilai dari tangan dan pikiran mereka sendiri. Mereka sadar bahwa kemandirian adalah bentuk nyata dari rasa syukur dan ikhtiar yang maksimal. Ada kutipan bagus yang mengatakan, jangan bergantung pada dunia, sebab dunia bisa berbalik kapan saja. Bergantunglah pada kemampuan dan keimananmu sendiri. Kelima, adalah golongan yang hidup berkomunitas dan selalu bersatu. Di masa krisis, mereka yang berjalan sendirian akan lebih mudah tumbang. Golongan ini sadar betul pentingnya ukhuwah atau persaudaraan dan kerja sama tim. Mereka membentuk komunitas yang saling bantu. Entah itu untuk berbagi bahan pangan, berbagi informasi penting, atau saling memberikan perlindungan. Kekuatan kolektif inilah yang akan menjadi tameng dari berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang berat. Krisis 2030 nanti bukan hanya tentang siapa yang punya uang paling banyak, tapi juga tentang siapa yang masih peduli dengan tetangga dan saudaranya. Sebagaimana perumpamaan indah dari Rasulullah, perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai dan tolong-menolong adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakannya. Golongan keenam adalah mereka yang menjaga alam dan hidup dengan sederhana. Pada tahun 2030, krisis bukan hanya soal uang,
tapi juga soal kelangkaan sumber daya alam. Golongan yang akan selamat adalah mereka yang sadar lingkungan dan memilih gaya hidup sederhana. Mereka tidak rakus dalam mengonsumsi, tidak boros menggunakan listrik dan air, dan tidak serakah mengeksploitasi bumi. Kesederhanaan inilah yang membuat mereka lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Karena kebahagiaan dan kebutuhan mereka tidak dikendalikan oleh gaya hidup mewah. Allah pun mengingatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan yang terakhir, golongan ketujuh adalah mereka yang istiqomah dalam beribadah dan berakhlak mulia. Mereka adalah orang-orang yang konsisten menjaga ibadahnya, menjaga hatinya dari penyakit, dan terus memperbaiki akhlaknya. Ketika dunia di luar sana penuh dengan kekacauan dan kepanikan, mereka justru menemukan ketenangan dalam salat dan di zikir. Mereka sadar bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian sementara, dan kehidupan yang abadi hanyalah di akhirat. Saat banyak orang kehilangan arah, mereka tetap teguh berjalan lurus di jalan Allah. Janji Allah bagi mereka sangatlah indah, seperti dalam surat Al-Kahf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dunia memang akan terus berubah. Krisis demi krisis mungkin akan datang silih berganti, tapi hanya hati yang kuat yang bisa bertahan. Mari kita berusaha menjadi bagian dari 7 golongan ini, menjadi orang yang beriman, berilmu, dermawan, mandiri, bersatu, hidup sederhana, dan istiqomah di jalannya. Karena pada akhirnya, keselamatan sejati bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi tentang siapa yang paling siap, baik secara iman maupun amal. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan Allah. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak yang siap menghadapi masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.